Keluarga besar Yayasan Al-Hidayah Jakarta dan Purwokerto, SMP, SMA, SMK Diponegoro 1 dan 2, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Pada kesempatan kali ini, Kiai Haji Hasbiollah Ilyas selaku anggota DPRD DKI Jakarta memberi sambutan melalui via Zoom. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan tokoh masyarakat yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Hasbiollah Ilyas SAG, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di berbagai tempat di Purwokerto dan di Jakarta. Wabil khusus yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Hidayah, Direktur Perguruan Diponegoro, Insinyur Haji Imam Fariksid, dan yang saya hormati Dr. Handes Kiai Haji Hayatul Maki, Ketua Panitia, Kiai Haji Hasan Musaddiq, Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru, keluarga besar Bapak Kiai Haji Muslih, dan tak lupa yang kita hormati Profesor Mubarok MA dan para orang tua murid dan para bapak-bapak yang hadir melalui Zoom atau secara langsung. Acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam ini kita sangat bersyukur di negara kita, walaupun kondisi dalam keadaan COVID memang di Jakarta agak naik sedikit, tapi alhamdulillah tetap melandai. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara Maulid masih bisa semarak. Ini rasa syukur kita yang tidak terhingga. Kita bisa mengadakan acara Maulid dengan tetap dengan rasa kegembiraan dengan akhirnya Rasulul A'zam Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh misalnya Al-Quran memberikan contoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu itu menurunkan Ma'idatan minas sama' kepada Bani Israel. Itu dijadikan Idan lakum, dijadikan hari raya. Itu hanya diberikan makanan diturunkan dari langit, yang ujung-ujungannya makanan itu larinya ke sapi tek. Tapi hari ini kita merayakan seorang paling besar, seorang paling agung, seorang paling mulia, yaitu Rasulul A'zam Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita patut syukuri dan kita patut selalu kita syukuri. Di Indonesia kita hidup dengan kultur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bisa mengadakan acara Maulid dengan semarak. Dulu saya teringat pada waktu saya belajar di Mekah itu di Syekh Ismail Al-Yamani. Beliau adalah salah satu mufti mazhab Syafi'i di Mekah. Itu beliau, kita kalau mengadakan Maulid itu kita ngumpet-ngumpet. Karena kebetulan saya itu tinggal di rumah beliau, itu ngumpet. Kita nggak berani terang-terangan. Kalau tidak melakukan Maulid terang-terangan ditangkap semua. Karena melanggar dianggap oleh mereka bid'ah. Tapi di Indonesia kita merayakan acara Maulid dengan semarak, kita merayakan acara Maulid dengan penuh kegembiraan dengan hadirnya seorang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid tahun ini kita harus jadikan pelajaran bagi saya secara pribadi dan yang lain untuk mengintrospeksi diri kita. Bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi ujian-ujian yang sangat besar. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seluruh para anbiya yang ada
itu dikumpulkan penderitaan-penderitaan itu adanya di Rasulullah SAW. Rasulullah diutus di suatu kaum, di suatu kelompok yang tidak ada akhlak, tidak ada peradaban. Nabi Ibrahim misalnya, pada waktu itu diutus, pada waktu itu rajanya Namrud, sudah ada peradaban pada waktu itu. Nabi Yusuf diutus di Mesir pada waktu itu. Fir'aun, sudah ada peradaban. Nabi Musa juga sudah ada peradaban. Tapi Rasulul A'zam sallallahu alaihi wasallam diutus di tempat yang tidak ada peradaban. Kalau mungkin Nabi Musa alaihi salam diutus hanya ada satu Fir'aun pada waktu itu yang berkuasa. Nabi Ibrahim ada satu Namrud, ada satu ini, ada satu ini. Punya peradaban. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Fir'aunnya itu banyak. Sebab di Arab ketika itu satu sama lain, itu setiap kampung, setiap kabilah, di sana punya kabilah ini, di sini kabilah ini, satu sama lain mereka itu ribut. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ujian yang sangat besar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelamatkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sebagai umat Rasulul A'zam sallallahu alaihi wasallam sudah selayaknya harus sabar, harus mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun ujian yang dihadapi oleh bangsa ini, apapun ujian yang dihadapi oleh negara ini, apapun ujian yang dihadapi oleh kita, maka kita harus mencontoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Yang terpenting adalah akhlak yang diajarkan oleh Rasulul A'zam sallallahu alaihi wasallam. Rasulul A'zam sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau sangat mulia. Bahkan di dalam kondisi seperti ini kita tetap bisa bersiraturahmi walaupun dengan Zoom. Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu akhlak Rasulullah silman qata'a, yaitu menyambung silaturahmi, wa'fu man dzalama, memaafkan orang yang berbuat salah, wa'ti man harama, dan memberi kepada orang yang tidak memberi. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara Maulid ini kita jadikan acara bertambah baik akhlak kita, bertambah kesabaran kita, dan dalam menghadapi ujian-ujian yang kita hadapi bersama di negara ini. Walaupun ekonomi turun, walaupun pandemi belum selesai total, tapi kita hadapi semua dengan kesabaran. Kita mencontoh Rasulul A'zam sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan kesabaran, dengan kita selalu membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu obat bagi kita. Saya ingat guru saya Ismail Al-Yamani, beliau mengatakan obat kita itu butuh makan. Tiap hari kita butuh makan untuk badan kita, tapi kita juga butuh makan untuk nafs, yaitu diri kita. Ghidha'un nafs, apa itu? Yaitu kita baca selawat kepada Rasulul A'zam sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berselawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kenapa kita tidak berselawat? Kita sudah seharusnya bagi kita selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan kita selalu mengingat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan selalu membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu mencontoh apa yang diajarkan oleh beliau sebagai manusia yang sangat sempurna. Demikian saya rasa cukup karena waktu mungkin sudah jam 9. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.